Bab 090. Sementara Din memandangi Ka'bah dengan mata yang berkilauan, seolah mengumpulkan keberanian dari sang pemilik semesta. Hatinya yang sudah mantap membawa langkahnya mendekat kepada Azarin. Sekilas, dia melirik kedua orang tuanya yang menatapnya dengan kebingungan, Alina yang asyik bermain di samping mereka, serta Davian yang sudah menyeringai penuh arti, seakan tahu apa yang akan terjadi. 44. Din menarik napas panjang, lalu duduk menekuk kedua kaki tepat di hadapan Azarin. Suaranya bergetar, tetapi dia berusaha tegas. "Aza," panggilnya dengan nada berat. Tatapannya serius, langsung menembus cadar Azarin, membuat wanita itu membeku. Hari ini, di depan Ka'bah, di depan kedua orang tuaku, di depan Alina putriku, dan Davian adikku, aku ingin meminangmu untuk menjadi istriku. Kalimat itu meluncur jelas, meski di tengah hiruk pikuk orang yang berlalu lalang di sekitar mereka. Dadanya berdebar hebat, seakan seluruh keberaniannya terkuras hanya untuk mengucapkan kalimat itu. Azarin terpaku. Tubuhnya kaku, dan wajahnya yang tersembunyi di balik cadar terasa memucat. Dunia seakan berhenti berputar di sekelilingnya, suara gemuruh orang-orang yang berdoa pun lenyap dari telinganya. Terlebih saat Din membuka sebuah kotak cincin kecil dengan permata safir putih di dalamnya. Cahaya lampu Masjidil Haram memantulkan kilaunya, seakan menguatkan keseriusan Din. Jika sebelumnya Din mengungkapkan perasaannya di Burj Khalifa, Azarin masih bisa mengendalikan emosinya. Namun, kali ini berbeda. Di tempat suci ini, di hadapan Ka'bah, di bawah tatapan keluarganya, semua terasa begitu nyata dan mendesak. Astagfirullah, ya Allah. Apa yang harus aku lakukan? Jerit batin Azarin, hatinya penuh gejolak antara bingung, takut, dan tak percaya. Air matanya hampir jatuh, tetapi dia menahan napas dalam-dalam, mencoba memusatkan pikiran di tengah situasi yang membuatnya nyaris kehilangan kata-kata. Din, kamu serius meminang Nak Aza tanpa kehadiran orang tuanya? Argatama, ayah Din, akhirnya membuka suara, memecah ketegangan yang menggantung di udara. Din mengangguk mantap, sorot matanya menunjukkan kesungguhan yang tak bisa diragukan. Niat baik harus disegerakan, Pak. Aku hanya ingin meminangnya di sini, di depan Ka'bah. Jika Aza menerima, aku akan melanjutkan proses ini di depan ibunya saat di Indonesia, ucapnya tenang, meski di dalam hatinya badai kegelisahan tak berhenti berputar. Di sisi lain, Azarin tetap menunduk. Kedua tangannya yang saling meremas di atas pangkuannya mencerminkan kegundahan hatinya. Sejak tadi, dia tak berani mengangkat pandangan, tak ingin bertemu mata Din ataupun keluarganya yang kini menjadi saksi atas momen mendesak ini. Argatama, sebagai kepala keluarga sekaligus sosok yang bijaksana, segera mengambil alih peran. Dengan tenang, dia mendekati Azarin, mencoba menenangkan suasana. Nak Aza, suaranya berat namun lembut, ini bukan hal kecil. Ini adalah langkah besar yang harus kamu putuskan dengan hati-hati. Tidak ada paksaan di sini. Kami hanya ingin mendengar apa yang ada di hatimu. Argatama, pria dengan pembawaan tegas namun penuh wibawa, memastikan bahwa percakapan ini tetap dalam bingkai rasa hormat. Tatapannya penuh pengertian, memberi ruang bagi Azarin untuk menyuarakan pikirannya, meskipun dia tahu betapa beratnya situasi ini bagi wanita muda itu. Azarin tetap terdiam, napasnya terasa berat. Di satu sisi, hatinya bimbang, terguncang oleh pernyataan Din yang begitu cepat dan serius. Namun,
Di sisi lain, dia tak bisa mengabaikan kenyataan bahwa keluarga Din begitu tulus dan menerima dirinya dengan sepenuh hati. Suasana kembali hening, hanya suara sayup-sayup doa dari para jamaah di sekitar yang menjadi latar. Argatama, dengan sabar, menunggu jawaban yang mungkin membutuhkan waktu untuk keluar dari hati Azarin yang kini dipenuhi berbagai perasaan campur aduk. Maaf, aku belum bisa menerima pinangan ini. Suara Azarin terdengar pelan namun penuh tekanan, seakan mengandung beban yang tak terlihat. Perlahan, dia mengangkat wajahnya, memperlihatkan mata yang sudah memerah, menatap langsung ke arah Din dan keluarganya. Aku hargai niat baik ini, Pak Din. Tapi, aku belum siap menerima pernikahan, dalam bentuk apapun. Aku masih trauma. Suaranya melemah di akhir kalimat, namun tetap jelas terdengar. 45. Hening menyelimuti seketika. Semua mata tertuju padanya, memancarkan sorot iba dan kesedihan. Tidak ada yang berani menyela, seakan tahu bahwa Azarin sedang memuntahkan luka lama yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Azarin menggenggam erat kedua tangannya di pangkuan, mencoba menenangkan diri. Namun, suaranya kembali terdengar, kali ini lebih berat, namun tetap bergetar. Selama 3 tahun menikah, aku menjadi menantu yang terhina di mata ibu mertuaku dulu. Setiap hari, aku mendapatkan cemoohan dari kiri dan kanan, dari semua keluarga. Hanya karena aku tidak bekerja. Kata-katanya seperti tamparan keras yang tak terlihat, menyayat hati mereka yang mendengar. Din menunduk, tangannya mengepal erat, menahan perasaan campur aduk yang kini bergolak di dadanya. Azarin menghela napas panjang. Aku trauma. Dengan semua itu, ucapnya, kali ini lebih lirih, seakan seluruh kekuatannya telah terkuras habis oleh kenangan pahit yang kembali menghantui. Davian, Mahira, bahkan Argatama tetap memilih diam. Tidak ada yang ingin memotong kata-kata Azarin yang penuh luka. Mereka tahu, ini adalah momen di mana ia akhirnya bisa mengungkapkan semua rasa sakit yang selama ini dia pendam. Sementara Din hanya mampu menatap Azarin dengan sorot mata penuh rasa bersalah. Dia sadar, perjuangannya untuk mendekati hati Azarin tidak akan mudah, bahkan lebih berat dari yang dia bayangkan. Aku tidak menolak takdir. Suara Azarin terdengar lirih, namun tegas. Kapanpun Allah memberikan jodoh untukku, aku akan menerimanya. Tapi untuk saat ini, aku ingin menyembuhkan luka di hatiku yang masih basah. Trauma, trust issue, overthinking semua itu bercampur aduk dan menguasai perasaanku. Azarin menghela napas panjang, matanya berkabut, namun dia berusaha tetap tegar. Maafkan aku, Pak. Din mengangguk perlahan. Hatinya terasa ngilu, meski dia sudah menyiapkan diri untuk kemungkinan ini. Namun, nada suara Azarin yang begitu tulus membuatnya tak mampu menyembunyikan rasa pedih. Tidak apa-apa, Za, ucapnya lembut. Ada kehangatan dalam suaranya, meski hatinya bergemuruh. Sejenak, keduanya terdiam. Lalu, Din kembali membuka suaranya sedikit serak namun tetap penuh ketulusan. Tapi, bolehkah aku tetap menjagamu, saat kita kembali ke Indonesia nanti? Azarin menatap Din dengan ragu. Namun, sebelum dia menjawab, Din melanjutkan dengan penuh keyakinan. Aku akan tetap menunggumu, Za. Sampai kamu pulih. Sampai kamu benar-benar siap. Azarin terdiam cukup lama sebelum akhirnya berkata dengan suara lembut,
namun syarat ketegasan. Din, jika di waktu kamu menungguku, kamu menemukan perempuan lain yang pantas, terimalah. Jangan terus menungguku. Kata-katanya begitu tulus, namun justru menikam hati Din seperti duri yang menusuk tanpa ampun. Dia hanya mampu tersenyum samar, menyembunyikan rasa sakit yang kini merayap di dadanya. 46. Ayah, ayah kenapa? Suara lirih Alina terdengar, memecah keheningan. Din yang sejak tadi menatap Ka'bah dengan pandangan kosong, perlahan menoleh ke arah putri kecilnya. Mata sembabnya jelas terlihat, meski dia berusaha memaksakan senyum. Tidak apa-apa, sayang, jawabnya lembut sambil mengusap kepala Alina. Dia menarik gadis kecil itu ke pangkuannya, mendekapnya erat. Kenapa belum ke hotel? Tanyanya sambil mencium kening putrinya yang terlihat nyaman bersandar di dadanya. Belum ngantuk, ayah, jawab Alina polos. Matanya yang bulat menatap Din dengan raut khawatir, seolah memahami kesedihan ayahnya. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Semua anggota keluarga telah kembali ke hotel, termasuk Azarin. Namun, Din masih duduk diam di pelataran Masjidil Haram, di tempat yang sama sejak lamarannya ditolak Azarin. Ayah, panggil Alina lagi, memecah pikiran Din. Din hanya bergumam, matanya kembali menatap Ka'bah, berusaha menenangkan hatinya yang bergemuruh. Ayah malahan sama bunda? Tanya Alina, nada suaranya penuh kepolosan. Soalnya tadi pas salat, bunda nangis sambil berdoa. Ayah juga abis nangis, kan? Din terkejut mendengar pertanyaan itu. Kata siapa ayah nangis? Tanyanya sambil mencoba tersenyum. Itu mata ayah menelah, kayak punya bunda. Tunjuk Alina dengan polos, membuat Din sedikit gelagapan dan segera membuang muka. Ayah nangis karena terharu bisa datang ke Mekah, nak, jawabnya pelan sambil membelai rambut Alina. Bunda juga begitu. Makanya bunda nangis. Alina terdiam, tampaknya menerima jawaban ayahnya. Dia kembali memandang keramaian jamaah di depan Ka'bah, menikmati keheningan di tengah hiruk-pikuk ibadah. Namun, keheningan itu hanya sesaat sebelum Alina kembali berbicara dengan suara pelan. Ayah, apa bunda gak akan tinggalin Alina lagi? Hati Din seolah terhantam keras mendengar pertanyaan itu. Dadanya terasa sesak, dan matanya memanas. Dia buru-buru mendongak ke langit, mencoba menahan air mata yang sudah menggenang. Alina sayang sama bunda. Alina takut bunda pergi lagi, lanjut Alina dengan suara yang semakin lirih, mencerminkan ketakutan khas seorang anak kecil yang takut kehilangan orang yang dicintainya. Din menelan ludah, mencoba menenangkan dirinya. Kata siapa bunda mau pergi, Tanyanya, berusaha menutupi kegelisahannya dengan senyuman kecil. Namun, jauh di lubuk hatinya, Din tahu dia hanya membohongi diri sendiri. Azarin telah menolak lamarannya. Dia takut jika Alina semakin bergantung pada Azarin, hanya untuk menghadapi kemungkinan kehilangan yang lebih besar di kemudian hari. Alina mengangkat kedua pundaknya dengan polos. Gak ada yang bilang. Alina cuma takut bunda ninggalin Alina, ucapnya lirih, sambil memeluk erat boneka kecilnya. 47. Din tersenyum pahit, tetapi hatinya terasa remuk. Sebelum dia bisa menjawab, suara Alina kembali menyusup ke dalam pikirannya, mengaduk-aduk emosinya. Ayah, bisa gak kita punya rumah baru?
Yang ada ayah, bunda, Alina, sama adik. Alina pengen kayak yang ada di televisi. Din memejamkan mata sesaat, berusaha menelan kenyataan yang ada. Dia mengusap kepala Alina dengan lembut, lalu memeluk tubuh mungil itu lebih erat. Insya Allah, sayang. Doakan ayah panjang umur, biar ayah bisa bahagiakan Alina. Namun, kali ini Din tak lagi berani menyebut nama Azarin dalam harapannya. Dia tahu, mungkin ini saatnya membiasakan Alina untuk hidup tanpa kehadiran Azarin di sisi mereka. Alina tidak lagi menjawab. Dia hanya diam, menikmati kehangatan dalam dekapan sang ayah. Perlahan, kelopak matanya mulai menutup, seiring lantunan ayat suci Al-Quran yang bergema dari Masjidil Haram. Suara itu bagai alunan nyanyian langit, memberikan ketenangan yang meresap ke dalam hati mereka berdua. Din memejamkan mata, berbisik pelan dalam hati. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Apakah ini saatnya aku mengatakan yang sebenarnya pada Alina? Namun, keheningan itu terpecah oleh suara langkah Davian yang sejak tadi berdiri di belakang Din. Dia mendekat, duduk bersila di samping sang kakak. Kenapa gak ke hotel, Bang? Tanyanya santai, meski nadanya menyiratkan kekhawatiran. Din menoleh, raut wajahnya terlihat sedikit kesal. Kenapa kamu bawa Alina ke sini? Bukannya kamu tidurkan dia di hotel? Davian mengangkat bahu sambil berdecak. Dia gak mau tidur, Bang. Malah nangis minta ketemu sama kamu. Mungkin dia paham, ayahnya lagi patah hati, ucap Davian sambil tersenyum kecil, mencoba mencairkan suasana. Din hanya memutar matanya, lalu menghela napas panjang. Pulang gak sekarang? Di sini banyak angin, Alina bisa sakit. Tegurnya, namun Davian dengan santai mengambil jaket kecil yang sudah dia bawa. Tenang, Bang. Aku sudah siapkan ini. Lagi pula, dia yang mau ke sini, bukan aku yang maksa. Davian menunjuk Alina dengan dagunya. Gadis kecil itu mulai terkantuk-kantuk, matanya sayu, seolah ingin terlelap. Davian mengalihkan pandangan ke arah jamaah yang khusyuk beribadah. Lagian, Bang, kenapa sih diam di sini? Segitunya patah hati ditolak Mbak Asa. Candanya, meski kali ini tanpa nada menggoda. Din tetap bungkam. Dia tidak marah dengan penolakan Azarin, karena jauh di lubuk hati, dia sudah mempersiapkan diri untuk kemungkinan itu. Namun, hakikat sebagai manusia biasa, tetap ada rasa kecewa. Davian menatap serius ke arah Din, tetapi raut wajahnya menyimpan niat untuk menghibur. Bang, tahu gak? Aku ini cowok paling beruntung loh, bisa lihat wajah Mbak Asa. Masya Allah banget, cuantik pol. Astaga, gak ngangka, ucapnya dengan nada bercanda, penuh dramatisasi yang disengaja. Din langsung menatap tajam, merasa tertusuk oleh pernyataan itu. Kapan kamu lihat? Tanyanya curiga, alisnya bertaut. Tadi pas mau tawaf, jawab Davian santai, sambil menyeringai. Dia tahu bahwa saat umroh, wanita memang tidak diperbolehkan memakai cadar, sehingga ada kemungkinan wajah Azarin terlihat. Mata Din semakin menyipit, penuh sorot tajam. Dia langsung teringat bahwa saat tawaf, mereka sengaja berpisah dari Azarin, ibu, dan Alina. Bahkan selama prosesi itu, dia sendiri sama sekali tak melihat wajah Azarin,
karena berusaha menjaga pandangannya sampai takdir pernikahan mempertemukan mereka. Jangan berbohong. Ini rumah Allah, Davi. Jangan sampai Allah murka karena candaanmu. Sergah Din. 48. Dengan nada kesal. Dalam hatinya, dia merasa tidak adil jika adiknya sampai lebih dulu melihat wajah Azarin, sesuatu yang bahkan dia sendiri tahan untuk tidak lakukan. Davian tertawa pelan, menatap kakaknya dengan geli. Astagfirullah, Bang. Santai. Itu tadi cuma bercanda. Emangnya aku berani macam-macam di rumah Allah? Pas umroh juga abang lihat sendiri aku nempel terus sama papa, gak kemana-mana.